Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan catatan Pak Danan. Kali ini Bapak akan membimbing kalian untuk lebih mendalami materi tentang persamaan garis, di mana dalam pembahasan kali ini Bapak akan menyusun dalam kemasan soal-soal dan pembahasannya. Semoga juga ini menjadi bahan persiapan kalian untuk mengikuti ulangan harian tentang persamaan garis ini. Bapak mulai dengan kasus yang pertama. Ada sebuah garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 4, di mana garis ini melalui titik 3, A. Nah, tentukanlah nilai A. Bagaimana kita menentukan nilai A? Sebenarnya sebuah koordinat itu kan pada pasangan 3, A, 3 itu kita namakan koordinat X dan A-nya kita namakan koordinat Y. Sehingga kalau mau menentukan nilai A cukup dengan mensubstitusikan ke dalam persamaannya. X kita substitusi dengan 3 dan Y kita substitusi dengan A. Maka kita hasilkan A sama dengan 2 kali 3 ditambah 4. Hasil akhirnya nilai A sama dengan 10. Kemudian kasus yang kedua. Jika titik B, min 3 dilalui oleh garis 3X min 4Y sama dengan negatif 12, maka nilai B adalah, nah ini sama. Kita substitusikan B ke dalam variabel X dan kita substitusikan negatif 3 ke variabel Y. Kita dapatkan nantinya 3 kali B dikurangi 4 kali negatif 3 sama dengan negatif 12. Nah, persamaan ini tinggal kita selesaikan. Asalkan kita teliti dalam menghitungnya, maka kita akan menemukan nilai B sama dengan negatif 8. Dari negatif 24 dibagi 3 ya. Oke, seperti itu. Baik, kemudian kasus yang ketiga. Nah, ini mengenai gradien. Berapakah gradien garis AB pada gambar berikut? Ini pengertian dasar tentang gradien ya, bahwa gradien itu adalah perbandingan antara arah vertikal dibagi dengan arah horizontal. Kalau diketahui koordinat, maka kita tinggal menghitung komponen Y dibagi dengan komponen X. Bapak ulangi. Gradien AB itu sesungguhnya adalah perbandingan antara arah tegak dibagi dengan arah mendatar. Lalu kita hitung kalau dari A ke B, komponen pergerakannya kita pecah menjadi 2, ada yang arah tegak dan arah mendatar, di mana arah tegaknya 2 dan arah mendatarnya 4, sehingga kita dapatkan gradien AB itu sama dengan 2/4 atau 1/2. Baik, yang keempat, kita terapkan dalam masalah sehari-hari. Berapakah kemiringan tangga pada gambar berikut? Konsepnya masih sama, jadi kemiringan atau gradien itu konsepnya sama, membandingkan antara panjang arah tegak dibagi dengan panjang arah mendatarnya. Tergantung nanti pada sisi mana diketahui panjangnya masing-masing. Baik, perhatikan di sini. Nah, ini adalah ilustrasi tangganya. Lalu kita bentuk segitiga siku-siku, di mana pada bagian bawah itu menggambarkan arah yang mendatar. Kemudian arah tegaknya digambarkan pada sisi siku-siku yang satunya. Diketahui panjang tangganya 5 meter misalnya, lalu yang arah vertikalnya, arah tegaknya 3 meter. Kita harus menentukan nilai X dulu supaya nanti kita bisa bandingkan antara 3 dibanding dengan X. Kita menggunakan konsep Pythagoras ya. Jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Sisi siku-sikunya X dan 3, sisi miringnya 5. Kemudian dengan proses aljabar kita dapatkan X kuadrat sama dengan 16 sehingga X sama dengan 4 meter.
Nah, kalau sudah kita temukan nilai X-nya, tinggal kita susun gradiennya. Gradien itu sama dengan arah tegak dibagi dengan arah mendatar. Kita dapatkan gradiennya sama dengan 3/4. Baik, seperti itu. Ini mengenai gradien ya, kemiringan suatu garis. Soal yang kelima, jika diketahui titik A dengan koordinat 2,-3 dan titik B dengan koordinat -2,5, maka gradien garis AB adalah, Bapak ulangi kembali, gradien itu bisa diartikan dengan, diistilahkan dengan komponen Y dibagi dengan komponen X. Komponen Y-nya adalah YB dikurangi YA, dan komponen X-nya adalah X-nya B dikurangi X-nya A. Kita lanjutkan. Koordinat Y-nya B adalah 5, koordinat Y-nya A adalah -3, tinggal 5 dikurangi -3 dibagi komponen X-nya -2 dikurangi 2. Lalu kita dapatkan nilai 8 dibagi -4 ya. Jadi sama dengan -2. Selanjutnya soal yang ke-6. Jika diketahui koordinat A-nya adalah 3A,5 dan koordinat B-nya A,8, kemudian gradien garis AB misalnya 6. Jadi gradien garis AB-nya 6. Maka berapakah nilai A? Kembali kita hitung berdasarkan komponen Y dibagi dengan komponen X. MAB, gradien AB sama dengan YB min YA dibagi XB dikurangi XA. Jadi ya sama dengan 6 ya, karena gradien AB-nya diketahui 6. 8 min 5 dibagi A min 3A sama dengan 6. Min 3 dibagi min 2A sama dengan 6. Oke, kita pindahkan 6-nya ya. Min 3/6 sama dengan min 2A. Coba kita coret-coret menentukan nilai A, berarti min 3/6 kali minus 1/2 sama dengan 3/12. Jadi nilai A nya sama dengan 1/4. Begitu. Ternyata kemampuan kalian dalam menghitung pecahan juga sangat dibutuhkan di sini. Soal yang ke-7. Garis AB memiliki gradien 2/3 jika garis CD sejajar dengan garis AB. Maka gradien garis CD adalah, berapakah gradien garis CD? Jika garis CD sejajar dengan garis AB, maka gradien garis CD berapa? Konsepnya, karena garis yang sejajar itu memiliki kemiringan yang sama, maka gradiennya pun harus sama. Maka gradien garis CD akan sama dengan gradien garis AB sama dengan 2/3. Jadi MCD sama dengan MAB sama dengan 2/3. Ini hanya persoalan konsep, kita tidak perlu menghitung, tetapi kita pahami bahwa dua buah garis yang sejajar memiliki kemiringan yang sama sehingga memiliki gradien yang sama pula. Baik, persoalan yang ke-8. Diketahui koordinat titik A adalah 3,5. Kemudian koordinat titik B itu adalah 4,8. Jika garis CD itu tegak lurus dengan garis AB, tegak lurus dengan garis AB ya, maka gradien garis CD
berapa. Nah, kalau ini berbeda dengan persoalan yang sejajar tadi. Dua buah garis yang saling tegak lurus itu persyaratannya adalah hasil kali gradiennya harus sama dengan -1. Kita cari dulu gradien garis AB itu komponen Y dibagi komponen X ya. 8 dikurangi 5 dibagi 4 dikurangi 3, kita dapatkan nilai sama dengan 3. Jadi gradien AB sama dengan 3. Nah, ini konsepnya. AB tegak lurus CD, maka gradien AB kali gradien CD sama dengan -1. Lalu kita masukkan gradien AB nya itu 3 kali gradien CD itu sama dengan -1, maka gradien CD atau MCD sama dengan -1/3. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 9. Dengan menggunakan konsep gradien, nah kita bedakan konsep gradien dengan konsep fungsi ya. Kalau konsep fungsi itu kemarin kita melukis dengan menggunakan tabel titik bantu. Nah, dengan menggunakan konsep gradien berarti kita melukis garis Y sama dengan 1/4 X itu dengan menggunakan konsep arah. Karena menggunakan konsep gradien itu berdasarkan arahnya. Kalau Y sama dengan 1/4 X itu artinya sebuah garis yang melalui titik 0,0 dan memiliki gradien 1/4. Artinya dari titik 0,0 pergerakannya sesuai dengan arah gradien 1/4. Apa arah gradien 1/4 itu? 1 ke arah atas, kemudian 4 ke arah kanan. Dihitung berdasarkan arah tegak dulu, kemudian baru dibagi dengan arah mendatar. Perhatikan garis panah warna hijau 1 ke atas dan 4 ke kanan. Lalu garisnya melalui titik 0,0. Nah, inilah garis dengan persamaan Y sama dengan 1/4 X. Baik, kemudian soal nomor 10. Tentukanlah persamaan garis pada gambar di bawah ini. Nah, kita juga diharapkan untuk mampu menyusun persamaan berdasarkan lukisan grafik. Bisa membuat grafiknya, diketahui persamaannya, tetapi juga harus bisa membuat persamaan kalau diketahui grafiknya. Kita bahas bersama-sama. Baik, perhatikan bahwa garis itu melalui titik 0,3. Lalu kita ingat kembali persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Karena melalui 0,3 berarti C-nya sama dengan 3. Gradiennya kita hitung dari 0,3 arahnya ke bawah berarti -3. Setelah itu arah mendatarnya 2, maka gradiennya adalah -3/2. Jadi persamaannya Y sama dengan -3/2X ditambah 3. Maaf ya anak-anak, itu tertulisnya terbalik ya, bukan -2/3, tetapi seharusnya Y sama dengan -3/2X ditambah 3. Baik, yang ke-11. Dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, nyatakanlah persamaan garis yang melalui titik 3,-5 dan memiliki gradien -2/5. Kita bahas bersama-sama. Ingat-ingat ya, 3,-5 dengan gradien 3/5. Y-Y1 sama dengan M kali X min X1, bentuknya seperti ini. Jadi Y dikurangi -5 sama dengan -2/5 kali X dikurangi 3. Lalu kita kalikan 5, kita hilangkan pecahannya. 5Y tambah 25 sama dengan -2 kali X min 3. Kemudian proses distributif ya, -2X ditambah 6, sehingga persamaannya menjadi 2X ditambah 5Y sama dengan -19.
Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui sebuah titik dengan gradien M, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Baik, kita lanjutkan soal nomor 12. Kembali dalam bentuk persamaan AX tambah BY sama dengan C, nyatakanlah persamaan garis yang melalui suatu titik 3, minus 4 dan memiliki gradiennya itu melalui 3, min 4 dan titik 6, min 20. Nah, ini persamaan garis yang melalui dua titik, bentuknya juga khusus. Nanti silahkan dibuka-buka kembali video sebelumnya. Persamaan garis yang melalui dua buah titik, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Kita masukkan X1 Y1 biasanya menunjuk pada titik yang pertama kita tulis, lalu X2 Y2 itu pada koordinat titik kedua yang kita tulis. Y tambah 4 dibagi min 20 tambah 4 sama dengan X kurangi 3 dibagi 6 dikurangi 3. Kita lanjutkan prosesnya. Lalu ini dikali silang ya. Setelah itu 3 kali Y tambah 4 sama dengan min 16 kali X dikurangi 3, sehingga menjadi 3Y tambah 12 sama dengan minus 16X ditambah 48. Nah, bentuk terakhirnya adalah 16X ditambah 3Y itu sama dengan 36. 6X tambah 3Y bukan ditambah 2Y. Ini nulisnya salah terus. 16X tambah 3Y sama dengan 36. Kemudian yang ke 13. Sebuah garis memiliki persamaan 2Y min 5X sama dengan 6. Berapakah gradien garis tersebut? Nah, untuk menemukan suatu gradien yang diketahui persamaannya, kita bisa menggunakan formula kalau AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah minus A per B. Perhatikan 2Y min 5X sama dengan 6, berarti A nya min 5 dan B nya 2. Maka gradiennya adalah minus 5 per 2. Karena negatif maka nilainya jadi positif ya. Sehingga gradien garis 2Y min 5X sama dengan 6 itu sama dengan 5 per 2. Kita lanjutkan yang ke-14. Tentukan gradien garis yang persamaannya 3Y sama dengan 2X minus 6. Nah, ini kita tinggal membagi saja kedua ruasnya dengan 3, maka bentuknya akan menjadi Y sama dengan 2 per 3X minus 2. Nah, gradiennya adalah nilai yang menjadi koefisien dari X, karena bentuk umumnya Y sama dengan MX ditambah C. Jadi gradiennya sama dengan 2 per 3. Ke-15. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,6 dan sejajar dengan garis 2X tambah 6Y sama dengan 7. Anak-anak ingat konsepnya ya, kalau garis sejajar itu memiliki gradien yang sama. Jadi persoalannya bertumpu pada gradien garis yang diketahui. Bapak tuliskan kembali, garis-garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama. Nah, titik garis 2X tambah 6Y sama dengan 7, gradiennya minus A per B, sehingga sama dengan minus 2 per 6.
maka gradien garis itu sama dengan min 1/3. Tinggal kita menyusun persamaannya. Kita menggunakan mx tambah c, jadi y sama dengan min 1/3 x ditambah 6. Nomor 16. Adi membeli 3 buah ballpoint dan 4 buah pensil, di mana harga keseluruhannya yang dibayarkan oleh Adi itu adalah 18.000. Nah, bagaimana kita melukiskan grafik perbandingan harga antara harga ballpoint dengan harga pensil? Lukislah perbandingan harga kedua barang tersebut pada grafik kartesius. Kalau di sini kita memisalkan dulu. Kita misalkan harga ballpointnya misalnya X. Kemudian harga pensilnya itu kita misalkan Y. Kemudian kita susun persamaannya menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 18.000. Nah, kita boleh menggunakan tabel titik bantu di sini. Baik. Jika kita mengambil X sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 6.000. Kemudian jika kita mengambil nilai Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4.500. Nah, kedua titik itu nanti kemudian kita gambar pada diagram kartesius. Perhatikan anak-anak, tadi melewati 0,6.000 ya. Satu unit itu mewakili 1000. Sehingga kita berikan keterangan di sana untuk yang harga ballpoint itu kita kalikan 1000, lalu yang harga pensil kita kalikan 1000 untuk setiap unitnya. Kemudian melalui 0,6 karena 6.000 ya. Kemudian yang 4.500 berarti terletak antara 4 dan 5. Kemudian kedua titiknya kita hubungkan. Baik, persamaannya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 18.000. Nah, ini grafiknya perbandingan antara harga ballpoint dengan harga pensil. Yang ke-17, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 3,-6 dan tegak lurus dengan garis yang persamaannya 2Y min 4X sama dengan 8. Kita bahas. Ingat tadi prinsip tegak lurus apa? Hasil kali gradiennya itu harus sama dengan -1. Nah, berapa M1-nya? Kalau 2Y min 4X sama dengan 8, berarti M1-nya sama dengan minus min 4/2. Anak-anak harus sudah lincah ya menentukan nilai A dan B-nya. A itu selalu koefisien X dan B selalu koefisien Y. Karena M1-nya 2, maka 2 kali M2 sama dengan min 1. Kita dapatkan gradien garis yang keduanya sama dengan min setengah. Dan karena melalui 3,-6, maka kita bentuk dengan menggunakan persamaan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi Y ditambah 6 sama dengan min setengah kali X min 3. Kita kalikan 2 ya, menghilangkan pecahannya. Ruas kiri menjadi 2Y ditambah 12. Kemudian yang ruas kanan min 1 kali X min 3 berarti minus X ditambah 3. Jadi persamaan terakhirnya adalah X ditambah 2Y sama dengan 3 dikurangi 12. Maaf anak-anak, tanpa minus ya.
Jadi itu X ditambah 2Y sama dengan minus 9. Yang ke-18, tentukanlah persamaan garis L pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Ya, itu melalui 0,3 dan 5,0 ya. Ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5. Garis yang pertama adalah garis K, lalu garis yang kedua adalah garis L. Perhatikan garis L tegak lurus dengan garis K, sehingga nanti hasil kali gradiennya min 1. Ini harus selalu kita ingat. Kita cari gradien garis K dengan menggunakan arahnya ya, ke atas 3, kemudian ke kirinya 5. Jadi gradien K adalah 3 per min 5. Lalu karena tegak lurus, maka gradien garis L nya adalah menggunakan konsep MK kali ML sama dengan min 1. Jadi 3 kali min 5, min 3 per 5 kali ML sama dengan min 1, sehingga gradien garis L atau ML sama dengan min 1 kali minus 5 per 3. Kita dapatkan gradien L adalah 5 per 3. Kemudian melalui titik 5,0. Nah, kita boleh menggunakan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi Y dikurangi 0 sama dengan 5 per 3 kali X dikurangi 5. Itu kita kalikan 3 ya, karena penyebutnya 3. 3Y sama dengan 5 kali X min 5, sehingga 3Y sama dengan 5X dikurangi 25. Kita pindahkan 5X nya menjadi min 5X tambah 3Y sama dengan min 25. Jadi persamaannya adalah 5X min 3Y sama dengan 25. Kita kalikan bilangan negatif itu, jadi dari min 5X jadi 5X. Tandanya semuanya menjadi berlawanan. Baik, sekarang nomor 19. Tentukanlah titik potong garis L terhadap sumbu X dari gambar berikut. Oke, ini gambar garis K nya. Garis K melalui min 3,0 dan 0,2. Lalu gambar yang kedua ini adalah garis L yang tegak lurus ya, berpotongan tegak lurus. Perhatikan garis K melalui min 3,0 dan 0,2, sehingga kita bisa menentukan garis gradiennya ya, gradien garis K. Kita bahas MK itu gradien garis K arahnya 2 ke atas, 3 ke kiri. Berarti gradiennya 2 per min 3. Itu gradien garis K. Lalu kita cari gradien garis L menggunakan prinsip 2 buah garis yang tegak lurus. Hasil kali gradiennya min 1. Min 2 per 3 kali ML sama dengan min 1, maka gradien garis L sama dengan 3 per 2. Perhatikan bahwa tadi garis L juga melalui titik 0, min 2 ya. Perhatikan, nah ini melalui titik 0, min 2, jadi nilai C nya itu min 2.
Maka persamaannya Y sama dengan 3/2X dikurangi 2. Kita menggunakan bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X, itu berarti kita mensubstitusi nilai Y sama dengan 0. Maka kalau Y sama dengan 0, 0 sama dengan 3/2X min 2. Dan kita akan mendapatkan nilai X itu sama dengan 4/3. Nggak cukup ya, kita tuliskan kembali. X sama dengan 2 kali 2/3, maka nilai X sama dengan 4/3. Dan titik potong terhadap sumbu X nya itu menjadi 1/3,0. Ini adalah titik potong garis L terhadap sumbu X. Baik, kita sampai pada soal yang terakhir, soal nomor 20. Persamaan garis K itu adalah 6X min 2Y sama dengan 12. Lalu garis L tegak lurus garis K dan melalui titik 8,12. Tentukanlah titik potong garis L terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y berarti nanti X-nya 0. Kita cari dulu gradien garis K. 6X min 2Y sama dengan 12. Lalu kita cari gradiennya min A per B ya, berarti minus 6 dibagi min 2. Ternyata gradien K sama dengan 3. Setelah itu baru kita cari gradien L. 3 kali ML sama dengan min 1, maka ML sama dengan min 1/3. Nah, garis L itu kan melalui titik 8,12 dan 0,C. Karena kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, kita misalkan dulu di titik 0,C. Setelah itu kita cari formula gradiennya. C dikurangi 12 kemudian dibagi 0,8 itu harus sama dengan min 1/3. Setelah itu kita kali silang ya, 3 kali C min 12 sama dengan min 8 kali min 1 distributif. Sekarang 3C min 36 sama dengan 8, jadi 3C sama dengan 44. Kita dapatkan nilai C nya 44/3 atau 14/2/3. Oke, nah karena C nya 14/2/3, maka titik potongnya adalah 0,14/2/3. Titik potong terhadap sumbu Y ya, 0,14/2/3. Baik anak-anak, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kita sudah mempelajari 20 soal yang esensial yang sering muncul di dalam soal-soal evaluasi ulangan harian tentang persamaan garis lurus. Selamat berlatih dan semoga kalian semuanya dapat mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.